Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Selasa 22 Oktober 2024, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Tauhid dalam pembahasan Kitab Tauhid karya Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada akhir-akhir dari kitab. Maka langsung kita masuk kepada bab la yustashfa'u billahi ala khalqihi. Maka tidaklah boleh kita meminta syafaat untuk makhluk ini dengan meminta kepada Allah. Maka tidak boleh seseorang muslim meminta kepada makhluk kemudian bersyafaat dengan Allah. Harusnya kebalik. Kita meminta syafaat kepada Nabi Muhammad dan kepada yang lainnya untuk meminta kepada Allah. Dan permasalahan syafaat Allah akan mengabulkan atas idinnya. La yasfa'u indahu illa biidnih. Adapun di sini seseorang meminta kepada Allah, wahai Allah, berikanlah syafaat untuk manusia. Maka di sini perkara yang diharamkan dan masuk kepada kitab tauhid dari permasalahan meminta syafaat untuk makhluk kepada Allah. Kemudian pembahasan ini disebutkan hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan dari Jubair ibnu Mut'im. Qala ja'a a'rabiyyu ilan nabi. Maka datang A'rabi. Kalimat A'rabi maknanya dia berasal dari Badu. Dia adalah orang yang nomaden. Yang mana di zaman Nabi mereka sebagian muslim, sebagian tidak muslim, hidup di gurun-gurun pasir dengan binatang-binatang ternak mereka, mengikuti jejak-jejak hujan. Maka mereka dinamakan A'rabi. Dan banyak dari hadis-hadis Al-A'rabi ini kehidupannya yang keras dan jauh dari manusia menyebabkan mereka kaku, jafa. Dan datanglah hadis yang sahih li ghairih, man bada jafa. Barang siapa yang dia itu badui, jauh dari manusia, maka dia jafa. Maka dia akan hidupnya itu keras. Dan seperti di hadis-hadis yang lalu, bahwa dari A'rabi dia datang kepada Nabi dalam keadaan kencing di pojok masjid. Dan datang kepada Nabi, meminta pertanyaan kepada Nabi sambil menarik-narik baju yang menekan kepada leher Nabi. Ya Muhammad, ya Muhammad. Dan begitu pun di dalam hadis menanyakan tentang Islam dan dia mencegat unta Nabi. Maka unta Nabi dicegat. Kemudian dipegang tali kekangnya. Maka Nabi menjawab tentang pertanyaannya, kemudian mengatakan wada'in naqah. Maka lepaskanlah dari untaku. Maka di sini menunjukkan bagaimana kehidupan orang A'rabi yang jafa, yang keras, yang kaku, karena mereka tidak hidup seperti manusia layaknya dengan manusia yang lain, mempunyai peradaban, kecuali mereka hidup bersama unta-untanya. Maka datang A'rabi, ini gambarannya bagaimana nanti ucapan dia akan membuat terkejut Nabi, karena memang jauh dari ilmu. Faqala ya Rasulullah, nuhikatil
anfus, telah meninggal jiwa-jiwa. Wa ja'al iyal, dan telah kelaparan keluarga, anak dan istri. Wa halakatil amwal, dan telah hancur, luluh lantak dari harta-harta seperti rumah, ataupun matinya ternak-ternak bagi mereka, harta yang besar. Fastasqilana rabbak, maka mintalah hujan untuk Rabb kamu. Ini syafaat yang bagus. Ini boleh meminta kepada Nabi agar dia berdoa dan salat istisqa untuk Allah. Maka di sini bagus. Kemudian setelah itu fa inna nastasfi'u billahi alaik. Ini yang salah. Karena kami sungguhnya meminta kepada Allah bersyafaat kepadamu. Wabika Allah, dan kebalikannya meminta syafaat kepada Allah lewat kamu dan meminta syafaat dari Allah untukmu. Bagaimana ini? Disinilah kecanggungan dari orang Badu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah dari ucapan itu, maha suci Allah dari ucapan itu. Famazala yusabbihu hatta urifa dzalika fi wujuhi ashabihim. Maka terus Nabi bertasbih sampai diketahui di wajah para sahabatnya bahwa Nabi dalam keadaan marah dari pengingkaran kepada ucapan yang mengajak kepada kesyirikan dan lawan dari tauhid. Summa qala waihak atadrimallah, maka waihak, apakah kamu tidak mengetahui siapa Allah? Inna sya'nallah adim au a'damu min dalik. Sungguhnya Allah itu lebih mulia kedudukannya daripada yang kamu ucapkan tadi. Kamu meminta syafaat kepada Allah untukku, untuk Nabi Muhammad. Innahu la yustasfa'u billah ala ahadin. Maka tidak boleh kita meminta syafaat kepada Allah untuk makhluk. Kebalikannya, kita meminta syafaat dari Nabi, minta syafaat dari malaikat, minta syafaat dari orang-orang yang soleh untuk kaum muslimin dikeluarkan dari api neraka, itu ada syariatnya. Adapun meminta syafaat untuk Allah meminta syafaat kepada Allah untuk makhluk, ini tidak boleh. Maka hadis ini dimasukkan kepada kitab ini untuk membahas permasalahan tidak bolehnya meminta syafaat untuk hamba minta kepada Allah. Dan hadis ini masih panjang namun dipotong. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan hadis ini hadis yang dhaif. Dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dan Al-Ajuri di Syariah dan yang lainnya. Maka telah didhaifkan pula oleh Syekh Al-Albani dan yang lainnya. Dan di sanadnya ada Muhammad ibnu Ishaq dan dia mudallis dan menyebutkan dengan an. Dan juga ada Jubair ibnu Muhammad dan dia rawi yang majhul. Maka alhamdulillah hadis ini hadis yang dhaif. Jadi hadis ini selain maknanya juga aneh dan juga hadis ini dhaif. Maka faidah dari hadis ini, meskipun dhaif, maka tidak boleh kita melaksanakan meminta syafaat kepada Allah untuk makhluk. Maka di hadis ini ingkar Nabi kepada pernyataan orang A'rabi, orang Badu. Dan di sini menjadi pendalilan bahwa orang-orang Badu saking jauhnya kepada ilmu mengucapkan perkara-perkara yang sangat aneh. Dan perubahan wajah Nabi diketahui oleh para sahabat, dan inilah sifat hakikat Nabi, bukan seorang munafik dan bukan seorang pendusta. Nabi jika marah kelihatan dari wajahnya, tidak bisa disembunyikan. Maka Nabi jika marah seperti itu. Dan di sini juga faidah dari tasbih dilakukan oleh Nabi di saat mensucikan Allah atas perbuatan hambanya. Maka meminta syafaat kepada Allah untuk Nabi Muhammad. Kaif hada? Subhanallah, subhanallah.
kata Nabi. Dan juga pendalilan di sini boleh seorang manusia meminta kepada orang-orang yang soleh untuk meminta al-istisqa, dan disyariatkannya salat istisqa seperti di dalam hadis ini. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna, dan silahkan kepada ikhwah untuk mentasmi. Dan insyaallah bab yang terakhir kita selesaikan insyaallah di pelajaran yang akan datang. Yalah tasmi, seri.